Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran listrik dinamis bagian yang kelima dengan pokok bahasan yang pertama hukum 1 Kirchhoff, kemudian yang kedua rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Kemudian berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Hukum 1 Kirchhoff membahas tentang kuat arus listrik di suatu percabangan atau di titik percabangan. Untuk membahas hukum 1 Kirchhoff ini, mari kita melaksanakan praktikum secara virtual. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ini sumber tegangan, kemudian ampere meternya di sini ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini lampu. Kemudian di sini percabangannya ada 3 buah. Ini cabang 3, ini juga cabang 3, ini cabang 4. Sedangkan yang seperti ini bukan percabangan nih. Belokan ini ya. Jadi percabangannya di sini ada 3 buah. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini membahas arus di titik percabangan. Sekarang kita perhatikan saja di titik cabang ini. Di titik cabang ini ada 1 arus masuk, ada 2 arus keluar. Yang satu ke atas, yang satu ke samping. Nah, sekarang kita lihat berapa besarnya arus yang masuk. Nah, di sini besarnya arus yang masuk itulah 3,65. Sedangkan arus yang keluar yang ke sini 2 ampere, yang ke sini 1,65. Nah, kalau kita perhatikan sini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi 2 ditambah 1,65 sama dengan 365. Kemudian di sini juga ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Arus yang masuknya ini sebesar 1,65. Arus yang keluarnya ini 1 ampere. Kemudian ke sini juga ini besarnya 0,65 ampere. Arus yang masuk 1,65, arus yang keluar juga kalau kita jumlahkan ini 1,65. Kemudian di titik cabang ini, nah di sini ada 3 buah arus masuk. Ini 1, 2, 3. Nah, arus yang keluarnya 1 buah. Nah, arus yang keluarnya ini besarnya berapa? Nah, arus yang keluarnya ini besarnya itu adalah 3,65. Arus yang masuknya yang pertama ini 2 ampere, yang kedua ini 1 ampere, udah 3 ampere ya. Nah, yang ketiganya ini 0,65. Jadi kalau dijumlahkan itu 3,65. Jadi di sini juga sama ya, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini pertama kali percobaan ini dilakukan oleh Kirchhoff. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Atau kalau dituliskan dalam bentuk matematika, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, gambar ini bisa juga digambarkan seperti ini. Ini adalah hambatan R4. Kalau di sini lampu yang ini
kemudian ini R2, itu lampu yang ini, kemudian ini R3, itu lampu yang ini, kemudian R1, ini lampu yang ini. Nah, dari gambar ini, I1 masuk di titik percabangan A, I2 keluar, I3 juga keluar. Jadi pada titik cabang A itu berlaku I1 sama dengan I2 tambah dengan I3. Kemudian pada cabang B ini, yang masuk itu adalah I3, I4, dan I5. Dan keluarnya itu sama dengan I1. Jadi pada titik cabang B, I1 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Kemudian pada titik cabang C, ini yang masuknya I2, yang keluarnya itu I5 dan I4. Jadi pada titik cabang C bisa juga dituliskan I2 itu sama dengan I4 plus I5. Demikianlah pembahasan mengenai hukum 1 Kirchhoff. Untuk lebih memahami hukum 1 Kirchhoff, mari kita berlatih soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Pada rangkaian seperti pada gambar berikut, besar kuat arus pada cabang AC, BC, dan CD berturut-turut adalah titik-titik. Mari kita perhatikan gambar ini. Diketahui I totalnya 10 ampere. Nah, I total ini adalah arus yang masuk pada titik percabangan A. Kemudian IAB itu besarnya 6 ampere. Dan IBD itu besarnya 3 ampere. Nah, yang ditanyakan itu adalah arus yang melewati kawat AC, IAC, kemudian arus yang melewati kawat BC, dan arus yang melewati kawat CD. Nah, untuk menjawab yang pertama, perhatikan titik cabang A. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Nah, arus yang masuknya kita namakan saja ini adalah I total, sama dengan, arus yang keluarnya itu adalah IAB dan IAC. Jadi di sini I total sama dengan IAB plus IAC. Kita masukkan nilai-nilainya, I totalnya 10, IAB-nya 6, ditambah dengan IAC. Dipindah ruaskan, 6-nya ini nilainya menjadi bertanda negatif. Jadi IAC sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4 ampere. Kemudian untuk menjawab yang kedua, yaitu IBC, perhatikan titik cabang B nih. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, di sini titik cabang B. Arus yang masuk titik cabang B yaitu IAB. Arus yang keluarnya IBD. Nah, kemudian yang BC ini pasti keluar. Kenapa? Karena arus yang masuknya 6 ampere, sedangkan yang keluarnya baru 3 ampere. Nah, berarti yang BC ini keluar. Jadi persamaannya IAB sama dengan IBC plus IBD. IAB-nya itu besarnya 6 ampere. Sama dengan IBC yang ditanyakan plus IBD-nya itu 3 ampere. Tiganya ini pindah ruas ke sebelah kiri sehingga tandanya berubah menjadi negatif. Jadi 6 min 3 sama dengan IBC. IBC sama dengan 3 ampere. Kemudian untuk menjawab yang ketiga, berapa besarnya ICD? Perhatikan pada titik cabang C. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, arus yang masuknya itu adalah IAC, kemudian ditambah dengan IBC, sama dengan jumlah arus yang keluarnya ini cuma 1, yaitu ICD. IAC ini besarnya 4 ampere, ini didapat dari sini. Kemudian IBC besarnya itu 3
ampere itu didapat dari sini. Sama dengan ICD. Jadi ICD sama dengan 7 ampere. Saya kira sangat mudah sekali soalnya. Mudah-mudahan kalian mudah juga untuk memahaminya. Berikutnya bagian yang kedua, yaitu rangkaian hambatan listrik. Nah, dalam rangkaian hambatan listrik, ini akan dibahas yang pertama rangkaian hambatan listrik yang disusun secara seri, kemudian yang kedua rangkaian hambatan listrik yang disusun secara paralel, kemudian yang ketiga rangkaian hambatan listrik yang disusun gabungan seri dan paralel. Nah, kita bahas yang pertama rangkaian hambatan listrik yang disusun secara seri. Nah, untuk memahaminya, mari kita seperti biasa melakukan praktikum secara virtual. Misalkan ada 3 buah baterai yang disusun secara seri juga ini. Kemudian ada 3 buah hambatan listrik yang disusun juga ini sama secara seri. Kemudian ini dihubungkan dengan ampermeter. Ini ampermeter juga. Nah, menyala seperti ini. Kemudian hambatan lampu ini itu adalah 10 ohm. Saya tampilkan aja nilainya. Kemudian yang ini saya rubah menjadi 20 ohm. Kemudian yang ini saya rubah menjadi 30 ohm. Nah, sekarang perhatikan rangkaian listrik ini. Nah, dari rangkaian ini kita bisa melihat, kita lihat arusnya aja. Jadi ini kalau ini dalam bentuk apa itu? Elektron. Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Nah, kita ke arus konvensional. Nah, sekarang kita perhatikan besarnya arus. Arus yang keluar dari sumber tegangan itu besarnya 0,45 ampere. Kemudian, nah, setelah melewati hambatan 30 ohm, ternyata arusnya juga besarnya itu sama, yaitu 0,45 ampere. Kemudian, setelah melewati hambatan yang 20 ohm, kuat arusnya juga itu sama, besarnya 0,45 ampere. Kemudian masuk ke hambatan yang ketiga, arusnya, nah, keluarnya masih tetap besarnya 0,45 ampere. Nah, melihat besarnya arus setelah melewati hambatan yang disusun secara seri, ternyata besarnya arus yang keluar dari sumber tegangan itu sama dengan arus yang masuk ke sumber tegangan, yaitu besarnya 0,45 ampere. Ini artinya arus yang melewati masing-masing lampu itu besarnya sama. Kemudian sekarang kita ukur tegangannya. Dalam rangkaian ini, sumber tegangannya, hambatan dalamnya itu besarnya 0. Jadi kalau hambatan dalamnya sama dengan 0, besarnya GGL itu sama dengan besarnya tegangan jepit. Nah, sekarang kita ukur besar tegangannya. Nah, kita ukur GGL-nya. Nah, besarnya 27 volt. Nah, di sini GGL sama dengan tegangan jepit. Hal ini disebabkan karena hambatan dalamnya itu sama dengan 0. Kemudian, sekarang kita ukur tegangan ujung-ujung lampu ini. Nah, untuk lampu yang pertama memiliki tegangan 13,50. Kemudian sekarang kita ukur ujung-ujung tegangan yang kedua.
ini 9 volt. Kemudian hambatan yang ketiga 4,5 volt. Jadi di sini tegangan masing-masing lampu. Nah, ternyata di sini berbeda-beda. Kalau hambatannya besar, tegangannya itu besar. Kalau hambatannya kecil, ternyata tegangannya juga itu kecil. Nah, sekarang kita jumlahkan tegangan lampunya. Ini tegangan totalnya ini 27 volt. Kemudian tegangan lampu yang pertama ini 13,5. Kemudian tegangan lampu yang kedua itu 9 volt. Jadi kalau dijumlahkan itu 22,5. Kemudian ditambah lagi untuk hambatan yang ketiga 4,5. Nah, jadi kalau dijumlahkan itu ternyata besarnya sama dengan 27 volt. Berarti yang tegangan 27 volt ini dibagi-bagi tegangannya itu. Jadi tegangan untuk lampu yang 30 ohm, tegangan untuk lampu yang 20 ohm, dan tegangan untuk lampu yang 10 ohm. Semakin kecil hambatannya, semakin kecil juga tegangannya. Nah, dari percobaan tadi, rangkaian listrik tadi bisa dibuatkan skema sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah sumber tegangannya, ada 3 ini. Kemudian ini arus totalnya besarnya 0,45. Kemudian I1-nya 0,45 juga ini. I2-nya ini 0,45 juga. Kemudian I3-nya itu 0,45 juga. Kemudian tegangan ujung-ujung hambatan R1 itu kita namakan dengan P1. Atau kita tambahkan aja di sini. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Tegangan P1 itu sama juga dengan tegangan antara titik A dan B. Kemudian tegangan antara titik B dan C atau kita namakan juga dengan P2. Kemudian tegangan antara titik C dan D atau kita namakan dengan PCD. Ini sama juga dengan tegangan P3. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kuat arus yang melewati tiap-tiap hambatan dalam rangkaian itu besarnya sama. Jadi, besarnya arus yang melewati R1, R2, R3 itu besarnya sama. Kemudian yang kedua, besarnya tegangan total sama dengan jumlah tegangan dari masing-masing hambatan. Jadi tegangan total antara titik A sampai dengan titik D itu sama dengan P1 atau PAB ditambah P2 atau PBC ditambah P3 atau PCD. Kemudian dari rumus hukum Ohm, nah rumus hukum Ohm itu dirumuskan itu P sama dengan I kali R. Nah di sini P total itu berarti sama dengan I total kali R total. P1 yaitu arus yang mengalir pada R1 ya, dikalikan dengan hambatan R1. Kemudian tegangan pada ujung-ujung hambatan P2 itu sama dengan I2 kali R2. Kemudian tegangan pada ujung-ujung hambatan R3 itu sama dengan I3 kali R3. Kemudian di sini arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu besarnya itu sama. Jadi I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Berarti di sini I-nya itu bisa dicoret. Sehingga didapatkan hambatan total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Dari rumusan ini dapat dikatakan bahwa besarnya hambatan total sama dengan jumlah dari masing-masing hambatan
yang disusun secara seri. Kemudian yang keempat, nah dari percobaan kita mengetahui bahwa fungsi dari hambatan yang disusun secara paralel, yang pertama untuk mendapatkan nilai hambatan yang lebih besar seperti ini R total. Kemudian yang kedua itu untuk membagi tegangan. Nah, di sini tegangan total dibagi menjadi Pi1, Pi2, dan Pi3. Besarnya Pi tadi tergantung pada besarnya hambatan. Untuk lebih memahami materi susunan hambatan listrik yang disusun secara seri, mari kita berlatih soal. Soalnya, perhatikan gambar di samping kiri ini. Ini gambarnya. Lampu yang pertama memiliki hambatan 40 ohm, lampu yang kedua memiliki hambatan 26 ohm, lampu yang ketiga memiliki hambatan 10 ohm. Kemudian ini adalah sumber tegangan listriknya. GGL yang pertama 12 volt, GGL yang kedua 12 volt. Kemudian hambatan dalam baterai yang pertama itu 2 ohm, hambatan dalam baterai yang kedua juga sama, 2 ohm. Nah, gambar ini bisa juga digambarkan seperti gambar di bawah ini. Jadi, baterai ada 2 buah, ini dilambangkan seperti ini, E1 dan E2. Kemudian, lampu memiliki hambatannya, kita namakan dengan R1 yang besarnya 40 ohm. Kemudian, lampu yang kedua hambatannya 26 ohm. Lampu yang ketiga hambatannya 10 ohm. Nah, dari gambar tersebut tentukan besarnya hambatan total. Kemudian yang B, GGL total. Kemudian yang C, kuat arus total. Kemudian yang D, tegangan jepit rangkaian. Kemudian yang E, tegangan polarisasi baterai. Kemudian yang F, tegangan ujung-ujung hambatan R1, R2, dan R3. Atau yang F ini yang ditanyakan itu adalah Pi1, Pi2, dan Pi3. Ini diketahuinya tadi R1 10 ohm, R2 26 ohm, R3 40 ohm. Kemudian hambatan dalamnya itu 2 ohm, hambatan dalam baterai yang kedua 2 ohm. Kemudian GGL yang pertama itu 12 ohm, GGL yang kedua 12 ohm. Nah, yang ditanyakan R total, E total, I total, tegangan jepit, tegangan polarisasi baterai, kemudian yang F, Pi1 tegangan ujung-ujung lampu yang pertama, kemudian Pi2 tegangan ujung-ujung lampu yang kedua, kemudian Pi3 tegangan ujung-ujung lampu yang ketiga. Oke, kita langsung dijawab saja. Nah, yang pertama yang ditanyakan itu adalah hambatan total. Nah, hambatan di sini ada hambatan luar baterai, kemudian ada hambatan dalam baterai. Jadi R totalnya itu sama dengan R total hambatan luar baterai ditambah R total hambatan dalam baterai. Atau R total sama dengan jumlah hambatan luar baterai ditambah dengan jumlah total hambatan dalam baterai. Nah, kita hitung dulu jumlah hambatan luar baterai. Nah, karena disusun secara seri, maka tinggal dijumlahkan, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 10 tambah 26 tambah 40 sama dengan 76 ohm. Kemudian hambatan dalam total baterai R1 tambah R2 itu sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 karena disusun secara seri. Baru kita menghitung hambatan totalnya, yaitu sigma R total hambatan luar baterai ditambah sigma hambatan dalam baterai 74 ditambah 4 jadi 80 ohm. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu adalah GGL total. Karena dihubungkan secara seri tinggal ditambahkan aja, yaitu E1 tambah E2 12 tambah 12 sama dengan 24 volt. Kemudian berikutnya yang bagian C, I total, kuat arus total. Nah, ini tinggal menggunakan hukum ohm aja. Ini hukum ohm ini ya. Kan hukum ohm itu kuat arus berbanding lurus dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan.
Nah, karena I total itu sama dengan jumlah GGL ditambah dengan jumlah hambatan luar baterai ditambah dengan jumlah hambatan dalam baterai. Jadi rumus ini adalah merupakan rumus hukum Ohm. I total itu sama dengan sigma E-nya itu 24 volt, kemudian sigma R besarnya ini 76 ohm, kemudian sigma R kecilnya atau jumlah hambatan dalam baterainya itu 4 volt. Di 24 dibagi 80 sama dengan 0,3 ampere. Kemudian berikutnya yang D, tegangan jepit. Nah, tegangan jepit ini juga hukum Ohm ya. Tegangan jepit adalah tegangan dari baterai ya pada saat arus mengalir atau pada saat dihubungkan dengan hambatan. Kalau sudah terhubung dengan hambatan maka akan timbul arus listrik. Besarnya sama dengan I total kali sigma R. I totalnya sama dengan 0,3, sigma R-nya sama dengan 76. Didapat dari sini. Kuat arusnya didapat dari sini, kemudian didapatkan tegangan jepitnya itu 22,8 volt. Kemudian berikutnya yang E, yang ditanyakan tegangan polarisasi baterai, yaitu sama dengan I total kali sigma R kecil atau jumlah hambatan dalam total. I totalnya sama dengan 0,3, sigma R-nya sama dengan 4. Nah, dikalikan hasilnya 1,2 volt. Atau dapat juga menggunakan rumus tegangan jepit. Nah, tinggal dibalik aja di sini. Pi polarisasi baterai itu sama dengan E total atau GGL total dikurangi dengan tegangan jepit. Yaitu E totalnya 24 volt, tegangan jepitnya tadi didapat dari yang D, besarnya 22,8 volt. Nah, jadi tegangan jepitnya itu besarnya 1,2 volt. Kemudian yang F, yang ditanyakan itu adalah tegangan pada ujung-ujung lampu. Tegangan pada ujung lampu yang pertama, ini P1, ini juga hukum Ohm. P sama dengan I total kali R1. I-nya 0,3, R1-nya 10, dapat 3 volt. P2-nya I total kali R2, 0,3 kali 26 sama dengan 7,8. P3-nya I total kali R3 sama dengan 0,3 kali 40 sama dengan 12 volt. Jadi untuk mengerjakan soal-soal ini masih menggunakan hukum Ohm. Nah, untuk mengecek kebenarannya, mari kita praktekkan. Nah, ini rangkaiannya. Kita gunakan arus konvensional. Nah, tadi diketahuinya hambatan yang pertamanya 40, hambatan yang keduanya 26 ohm, hambatan yang ketiganya 10 ohm. Kemudian GGL-nya 12 volt, hambatan dalamnya 2 ohm, dan ada 2 buah baterai. Nah, ternyata arus yang mengalirnya yaitu 0,3 ampere. Berarti sama dengan hasil jawaban yang tadi. Kemudian tegangan jepitnya itu 22,8 volt. Saya kira sama juga. Kemudian sekarang tegangan ujung-ujung lampu yang pertama atau P1. Nah, itu besarnya 12 volt. Kemudian tegangan ujung-ujung lampu yang kedua atau P2 7,8 volt. Kemudian tegangan ujung-ujung lampu yang ketiga itu 3 volt. Jadi jawabannya benar. Oke, untuk rangkaian hambatan yang disusun secara seri saya cukupkan dulu sekian. Kemudian untuk hambatan yang disusun secara paralel dan gabungan seri paralel itu akan dilanjutkan pada listrik dinamis bagian yang ke-6. Bring you home. Yeah, come on.